memberikan kesempatan kepada Mas Fitra untuk memaparkan soal RUU ini seperti apa, apakah betul katanya itu untuk percepatan ekonomi? Kita dengarkan bersama-sama. Silakan Mas Fitra. Oke, baik, terima kasih Pak Yan. Suara saya terdengar ya Pak? Clear ya, oke. Jelas. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Partai Demokrat mengundang saya hari ini. Terima kasih juga untuk terutama Pak Herzaki ya, Jibril yang juga saya sama teman-teman di Iluni UI. Selamat saya sampaikan kepada Partai Demokrat ya, karena berhasil menjadi penyimbang ya di antara dominasi partai-partai yang memang mendukung Omnibus Law. Jadi ada check and balances. Jadi kalau dalam konteks Omnibus Law ini sebenarnya saya sudah sampaikan ke Jibril ya. Pernah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat liputan di koran Tempo atau di majalah Tempo ya, saya lupa. Saya itu dimasukkan ke dalam kategori buzzer Omnibus Law. Ya. Sebenarnya bukan buzzer, tetapi saya lebih mendudukan permasalahannya, jadi lebih netral. Cuma memang media lebih banyak mengutip bagian-bagian yang di mana saya mendukung Omnibus Law. Ini bagian-bagian concern saya nggak diliput. Itu. Nah, ini mungkin terima kasih pada Partai Demokrat menyediakan tempat ya bagi saya untuk juga membalance situasi. Saya juga teringat ketika pertama kali meneliti tentang isu ini, isu ketenagakerjaan tahun 2012. Waktu itu di zamannya Pak SBY, saya ingat sekali. Saya membantu teman-teman di Komite Ekonomi Nasional. Kita buat semacam studi banding juga ke Jerman, ya. Dan kita sudah buat policy papernya, sudah dikasih ya ke Pak SBY, dan seharusnya Pak SBY sudah tahu bagaimana permasalahan perburuhan kita. Gitu, dan bagaimana solusinya gitu ya. Omnibus Law dalam hal ini di satu sisi kita butuhkan, tapi di sisi yang lain sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Trias ya dari Komnas Perempuan dan Mbak Asfinawati dari LBHI, ada aspek-aspek yang ketinggalan. Omnibus Law ini sebenarnya bukan dalam arti kita tolak semua gitu, dalam beberapa hal dibutuhkan, tetapi lebih banyak juga yang memang kontroversial. Nah, saya akan sampaikan kenapa ini dibutuhkan dan kenapa ini kontroversial. Ya, judulnya Detail of Omnibus Law, ya, karena memang ini ya masih misterius menurut saya. Dan sebagai catatan juga kami ekonom ya sudah berkumpul dalam satu wadah ya. Jadi banyak ekonom yang berkumpul dalam satu wadah yang dinamakan Forum Setiti. Nah, itu yang dipimpin oleh ekonom UGM Pak Rimawan. Nanti saya akan juga quote beberapa reference dari beliau. Terkait dengan keberadaan Omnibus Law ini. Yang jelas kita juga concern terhadap Omnibus Law. Di satu sisi ekonom juga memang kita butuh gitu ya. Tapi di sisi yang lain, loh kok begini? Gitu. Nah, itu yang hal-hal yang memang harus perlu diluruskan. Ya, pertama mungkin kita juga harus tahu bahwa gambaran kita sekarang memang agak sulit ya di tengah pandemi seperti ini. Ya, masalahnya ya pandeminya gitu ya. Jadi seharusnya kita fokus dulu di sini gitu ya. Jadi dalam beberapa simulasi yang kami lakukan, kalau untuk mau menyelesaikan atau rebound ya dalam kondisi perekonomian sekarang, ya itu harus dibenahi dulu variabel kesehatannya. Karena dalam beberapa simulasi yang kami buat, gitu ya, kita tidak akan bisa keluar dari krisis pandemi ini tanpa memperbaiki variabel kesehatan. Artinya, dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah bisa menempatkan prioritas. Nah, prioritasnya di mana? Apakah pembahasan Omnibus Law? Ya, di satu sisi kita butuh ya, tapi apakah perlu cepat-cepat diputuskan tanpa keterlibatan stakeholder yang lebih banyak? Padahal sebenarnya permasalahan kita di sini adalah lebih ke aspek jangka pendek nih untuk perekonomian apa? Yaitu variabel kesehatan. Dalam beberapa skenario yang kami buat bahwa ekonomi kita tidak akan bisa rebound ya dengan baik kalau misalnya variabel kesehatannya tidak menjadi fokus. Nah, isu ini menjadi sangat relevan karena kenapa? Karena kalau kita bicara Omnibus Law yang mana seharusnya kita bicara mengenai mekanisme penyerapan tenaga kerja, nah ya di jangka pendek kita sudah punya masalah di sini gitu ya. Dengan adanya COVID itu bisa punya potensi ada tambahan, additional, marginal ya
Dari sebelumnya pengangguran kita sekitar 7 juta orang, ya, dengan adanya COVID-19 ini bisa tambah sekitar 7 juta lagi atau bahkan lebih. Karena beberapa perhitungan yang sifatnya worst case bisa sampai 20 juta pengangguran. Gitu. Nah, ini mau diapain? Apakah bisa diserap oleh Omnibus Law? Nanti saya akan sampaikan timeline-nya. Apakah ini bisa diserap dalam waktu dekat? Gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, aspek PHK dan lain-lain, ini apakah kemudian bisa diserap langsung oleh ketika ada Omnibus Law, tiba ujuk-ujuk investasi masuk, ya, dan seterusnya. Padahal latar belakang saya lebih banyak background-nya di international trade. Ya, kalau kita bicara international trade, berarti kita berbicara juga perbandingan antar negara. Nah, sekarang memang ada peluang, ya, ada peluang sebagaimana yang disampaikan Pak Jokowi di pidato tanggal 16 Agustus, bahwa kita bisa membajak COVID-19, ya, untuk kepentingan ekonomi kita. Ya, betul. Karena memang ada beberapa hal di sini, ada relocation factor, ada China factor, yang semuanya mendukung kita untuk masuk, untuk memanfaatkan COVID-19 ini. Nanti saya akan sampaikan. Tetapi sekali lagi, kita juga ada perbandingan antar negara, di mana sekarang Vietnam menjadi yang terdepan di ASEAN. Ya, ketika negara-negara lain itu melebarkan portofolionya, moving away from China, melakukan investasi ke tempat-tempat lain, alternatif, melebarkan portofolionya, salah satunya ke ASEAN, yang memang sekarang lagi emerging. Tetapi tentunya dia juga harus mempertimbangkan faktor risiko. Nah, faktor risiko di jangka pendek ini apa? Ya, COVID-nya. Apakah mereka mempertimbangkan Omnibus Law? Itu nanti. Gitu. Yang sekarang yang perlu diperhatikan adalah COVID-nya. Nah, maka ketika kita berhasil memenangi COVID ini, investasi akan masuk karena sudah ada peluang-peluang itu. Gitu. Nah, ya celakanya COVID ini seperti meteor, ya, tidak dapat diduga, gitu. Kita tidak bisa menduganya, tiba-tiba jatuh. Dan bedanya dengan krisis yang lalu, gitu ya, tahun 1998, di tahun 2008, COVID-19 ini lebih menyerang semua sektor, atau yang disebut secara teknis sebagai the Keynesian supply shocks. Semua sektor terdampak, makanya tadi ada efek unemployment, ada efek pengangguran yang cukup besar. Apalagi kalau kita bisa mempertimbangkan juga tenaga kerja yang bekerja di sektor informal. Nah, ketika kita membaca unemployment rate itu juga harus hati-hati. Ya, kadang-kadang ketika kita melihat porsi orang yang bekerja ini sekian gitu kan. Nah, orang yang bekerja itu kadang-kadang kalau kita lihat lagi secara lebih granular, orang-orang ini yang bekerja adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mampu untuk menganggur. Ya, jadi ada unemployment rate yang mana mungkin sekarang kita belum bisa membaca dengan baik, ya, tapi ada beberapa porsi kalau kita bicara mengenai porsi tenaga kerja yang sekarang sedang bekerja. Jangan-jangan orang itu merupakan kategori orang yang tidak mampu menganggur. Kenapa? Ada orang yang menganggur, tapi dia masih punya tabungan, masih punya dukungan orang tua. Ketika dia lulus, graduate, ya, belum dapat pekerjaan, masih dapat dukungan orang tua. Atau ketika dia di PHK, dia masih punya tabungan. Nah, tapi orang-orang yang ada di sektor ketenagakerjaan sekarang, jangan-jangan mereka yang tidak mau menganggur, dan ini lebih banyak lagi di sektor informal. Nah, itu juga kita harus care ke sana. Yang formal sector cuma 30%, 30%, 33 sampai 35%. Sepertiganya sektor informalnya ini sebenarnya lebih mengkhawatirkan. Dan itu tidak diatur oleh apapun, gitu ya, tidak diatur oleh undang-undang. Sektor informal bagaimana cara ininya melihatnya? Nah, ini kita kadang-kadang juga harus fair juga. Bagaimana yang 70% ini? Kita juga harus lihat, ya, bagaimana mereka nasibnya. Ini saya skip aja. Nah, jadi permasalahan utama kita sekarang, ya, kalau kita lihat rupiah dan lain-lain, ya, ini sebagai landasan filosofis kenapa kita membutuhkan Omnibus Law. Secara motivasi, pemerintah betul on the right track. Secara motivasi, ya. Jadi permasalahan dari sisi rupiah, gitu ya. Kenapa rupiah itu terus secara konsisten terpuruk? Ya. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi sakit nih, demam. Nah, kalau misal ada orang sakit demam itu bukan penyakitnya. Demam itu hanya symptoms, hanya gejala-gejala saja, gitu ya. Nah, penyakitnya yang mana dong? Ya, penyakitnya bisa macam-macam, bisa karena virus, COVID, gitu ya, misalnya, bisa karena bakteri, atau bisa karena masalah-masalah yang lain, ya. Artinya bukan demamnya. Begitu juga dengan keadaan perekonomian sekarang. Misalnya kita bicara mengenai kenapa sih rupiah turun terus nilainya terhadap US dollar? Bukan karena rupiahnya, tapi karena faktor-faktor yang menopang rupiah. Kenapa? Salah satu, kalau kita lihat ya, neraca dagang, ya, dalam beberapa tahun terakhir kita defisit. Nah, sekarang untungnya kita surplus. Tapi kalau secara umum dalam beberapa tahun terakhir, dalam satu periode setelah tahun 2012, 2013 ya, itu terus defisit. Kenapa?
ya, karena terus terang karena kinerja ekspornya turun terus. Nah, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekspor, meskipun kita neraca dagang kita surplus, tapi pertumbuhan ekspornya secara year on year turun terus. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan kinerja ekspor kita turun? Nah, yang menyebabkan kinerja ekspor kita turun adalah karena kinerja industri. Nah, kontribusi sektor industri terhadap manufacturing to GDP itu turun terus. Sebelumnya tahun 2000-an awal itu sekitar 29%, sekarang sekitar 19%. Ya. Jadi ini kemudian memicu permasalahan yang jauh lebih fundamental. Industri kita kurang produktif, ya. Kurang ada dorongan di sana. Kenapa? Karena infrastructure lagging dan karena labor productivity yang sebenarnya terbatas. Bagaimana mendorong itu? Apakah ini salah labor? Enggak juga. Ini permasalahan yang jauh lebih fundamental dibanding itu. Nanti saya akan sampaikan juga. Ya. Jadi bukan semata-mata kalau labor kita nggak produktif, industri kita nggak produktif, apakah itu salah labor? Atau apakah itu salah tenaga kerjanya? Nah, ini kita lihat. Yang jelas, permasalahan deindustrialisasi ini, ya, yang mana menurut Rodrik ini disebut sebagai premature deindustrialization, industri yang prematur, atau deindustrialisasi yang prematur, karena negara-negara lain yang maju juga mengalami permasalahan deindustrialisasi, tapi mereka mengalami secara alami. Ya. Kita belum saatnya untuk terjadi deindustrialisasi, tapi sudah terjadi. Ini yang disebut prematur oleh Dan Rodrik. Nah, ini kemudian menekan keadaan rupiah. Jadi ketika rupiah kita kok nggak kuat kok segini terus, gitu. Apa masalahnya? Masalahnya lebih fundamental ya, industri. Ketika kita bicara industri, berarti kita bicara 3 hal. Infrastructure, kita bicara mengenai labor-nya, ya. Dan yang ketiga sebenarnya, ya ini berkelindahan dengan labor, education level. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin bisa dibuat menjadi 2, yaitu infrastructure dan juga labor. Bagaimana meningkatkan labor? Nah, ini permasalahan yang jangka panjang. Apakah Omnibus Law bisa menyelesaikan itu? Nanti kita lihat. Yang jelas, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita sudah masuk ya dalam beberapa perhitungan yang kami lakukan. Gitu ya. Ini sudah masuk ke wilayah deindustrialisasi. Nah, ini menjadi masalah besar. Kenapa? Karena seharusnya kita ini, ya, kalau misalnya bicara mengenai peluang, ya, ini deindustrialisasi itu terjadi kenapa sih? Kenapa itu menakutkan? Gini, karena menurut teori structural transformation, kita ini kan secara natural berubah dari negara agraris menjadi negara industri, menjadi services. Nah, ketika satu tahapan dilewati, which is industry, kita lewat nih, langsung ke services. Ini ibaratnya keropos di tengah, kopong, nggak punya dasar atau fondasi yang kuat. Sehingga ketika lompat, itu nggak kuat, gampang jatuhnya, dan akan volatile. Nah, kita lihat sekarang, ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita kok nggak bisa melesat lebih dari 5%. Padahal kalau kita bandingkan misalnya dengan negara-negara seperti Jepang, China, ketika mereka mengalami periode bonus demografi, pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Bagi China kemarin, di atas 10%. Nah, kita ini sebenarnya masih punya peluang untuk tumbuh di atas 5%. Ya, asalkan 2 hal tadi benahi. Nah, saya langsung aja, jadi dalam salah satu yang chapter dari buku saya ini, yang saya tulis di tahun 2016, yang perlu dibenahi adalah masalah institusi. Karena permasalahan kita adalah permasalahan jangka menengah panjang. Maka harus ada permasalahan yang perlu dibenahi, solusinya adalah solusi institusional, pendekatan dari institutional approach. Nah, dalam konteks itu saya mendukung Omnibus Law. Dalam konteks itu, ya, memang dibutuhkan. Saya sudah tulis dari tahun 2014 dan dibukukan di tahun 2016, diterbitkan oleh Palgrave. Nanti Bapak ada bisa membacanya. Penting sekali untuk membenahi dari skala institusional. Supaya apa? Supaya lebih besar dan lebih kuat dampaknya. Nah, karena apa? Karena kita ingin menghindari ini. Nih, di chapter 3 buku saya tahun 2019 saya tulis Escaping from Middle Income Trap. Periode bonus demografi ini kita tipis. Windows of opportunity terbatas. Kalau kita bicara secara teknokratis, secara akademik, itu sampai tahun 2030 aja, gitu ya. Oke, pemerintah sekarang punya target sampai 2045, karena 100 tahun Indonesia merdeka. Tapi sebenarnya, secara teknis, kita cuma punya waktu sampai 2030. Karena pada tahun 2030 itulah kemudian bonus demografi berakhir. Nah, untuk mencapai bonus demografi, target bonus demografi, bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut, setidak-tidaknya kita harus tumbuh 6,5% sampai tahun 2030. Ya, 6,5% sampai tahun 2030. Dan untuk mencapai yang target yang 6,5% itu,
6-6,5%, minimal kita harus tumbuh 9,8% ekspornya, gitu. Nah, untuk bisa menopang ekspor yang 9,8% itu, labor productivity kita harus tumbuh 2 kali lipat dari yang sekarang. Karena sekarang kalau kita bandingkan, ya, di ASEAN, labor productivity kita nomor 2 terendah. Maka ini akan mengakibatkan investment diversion. Dalam konteks itu, Omnibus Law diperlukan. Nah, itu sudah ketinggalan dari negara-negara lain di ASEAN. Dari sisi productivity dan lain-lain. Nah, tapi ada catatannya. Ya, nanti saya juga akan sampaikan beberapa catatan kritis terkait dengan Omnibus Law ini. Nah, ini nggak diliput media, yang diliputnya yang di awal. Ya, jadi saya disebut sebagai buzzer, ya bener aja, karena yang dimuat adalah motivasi yang memang dibutuhkan. Tetapi ada beberapa catatan. Yang waktu itu saya diundang oleh para Ahmad Gobel ke DPR. Kita sampaikan beberapa concern kita yang nanti saya akan sampaikan. Tapi sampai sekarang belum diakomodasi. Nanti saya akan sampaikan. Nah, kalau kita lihat pengalaman dari Jerman, ya, bagaimana mereka melakukan institutional reform di kondisi ketenagakerjaannya, ya, ada Hartz reform waktu itu, kanselir Jerman Gerhard Schröder, ya, mengassign temannya Hartz itu karena dinilai bahwa Hartz itu berhasil mereformasi ketenagakerjaan di Volkswagen pada saat itu, dan kemudian di-assign secara nasional, ya, untuk kemudian membentuk sebuah proyek besar yang dinamakan Hartz reform. Nah, Hartz reform ini nggak kejadian dalam sekejap, nggak seperti Bandung Bondowoso. Jadi ini kalau kita lihat nih, Hartz reform ini terjadi di tahun 2002, ya, sampai eranya Merkel ini masih belum selesai. Ada 4 periode Hartz reform. Ya. Nah, terus kalau kita lihat dampaknya di awal-awal, justru employment growth-nya negatif, gitu. Nah, jadi yang perlu kita lihat di sini adalah kesabaran, ya, bagaimana reformasi ini butuh kesabaran, nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa sabar. Nah, untungnya di periode Merkel ini dilanjutkan dan kemudian bisa ada pertumbuhan yang positif di employment growth sebagai akibat dari Hartz reform yang memang butuh waktu. Nah, apa yang mereka lakukan dalam Hartz reform ini? Mereka membenahi ekosistemnya, bukan hanya di ujung, ya, semua disalahkan labor nggak produktif, labornya bodoh segala macam. Iya, tapi peran negara dalam hal ini harus mempersiapkan, misalnya dalam konteks ini adalah vocational school di partisipasinya, ya, dikasih investment lebih di situ, politeknik kasih di situ, SMK, ya, dikasih investasi di situ, karena ini adalah yang harus dibenahi dari awal, bukan di ujungnya. Bukan kita kemudian menuding labor nggak produktif segala macam. Iya, tapi ini konsekuensi dari apa? Konsekuensi yang dari hulunya yang belum jelas, gitu. Nah, ini kemudian kita juga lihat ada training center. Nah, training center kita ada BLK, ya, di Jerman waktu itu training center pada saat itu sekitar 133.000 orang itu di-assign sebagai staff dan juga sebagai instruktur untuk training center itu. Di Indonesia bagaimana? Ya, data terakhir yang saya kumpulkan, meskipun harus diupdate lagi, ya, itu sekitar 2.000-an. Jadi kalau misalnya ada saya sebagai buruh yang ingin meningkatkan kemampuan saya daftar, saya tanda tangan, nggak ada instruktur. Nah, gimana? Jadi terus semuanya disalahkan ke labornya. Ininya dong, ekosistemnya dulu yang dibenahi. Terus kemudian ada insurance, unemployment insurance, itu juga merupakan bagian dari ekosistem. Jadi dibenahi satu persatu, tidak sekonyong-konyong, gitu ya. Tapi ada tahapan. Nah, ini ada dari 2002 sampai tahun 2005, Hartz reform 1 sampai Hartz reform berikutnya. Nah, ini policy recommendations-nya, ada human resource, logistical infrastructure, trade liberalization, improving business climate. Ini beberapa hal yang memang menjadi bagian dari ekosistem, gitu. Nah, terus kita mau recovery. Mau recovery ini ada banyak hal, ya. Ini saya fokus di sini, human capital. Ya, pokok bahasan kita sekarang. Bagaimana nih human capital mau di-push? Ya, ekosistemnya dibenahi. Ada kemarin kartu prakerja segala macam. Itu nanti, ya, setelah the second stage of recovery. Kita butuh memang kartu itu untuk apa? Supaya ada labor flexibility, ya, bisa switching antara sektor, ada bisa dilatih kemudian bisa masuk ke project atau shovel ready project, gitu ya. Jadi bisa diserap ke sana. Ya, ada tahapan-tahapannya, nanti ada prakerja, pelatihan dan lain-lain. Tapi di saat jangka pendek ini yang perlu dibenahi yang mana? First thing first, variabel kesehatannya dulu, gitu. Nah, ini juga yang kemudian kita bicara mengenai fiscal stimulus. Nah, ini juga harus jadi yang harus fokuskan juga, bukan cuma dari sisi
wage subsidy, yang mana itu juga penting. Tapi yang juga penting adalah bagaimana si industri itu juga disubsidi supaya apa? Nggak bangkrut. Kalau misalnya bangkrut, ini nggak bakalan bisa dibangkitkan lagi atau yang disebut sebagai economic resources. Nah, celakanya kalau kita lihat dari fiscal stimulus, ya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ya baru 1%, gitu ya. Karena memang mandek. Nah, kalau misalnya memang bisa terrealisasi, ini sebenarnya kita bisa keluar dari resesi, ya. Tapi itu permasalahan nanti lah. Nah, ini adalah catatan yang saya quote dari teman-teman ekonom. Kita di ekonom juga concern terhadap ini. Jadi nggak semua ini bukan permasalahan labor aja, bukan permasalahan dari LBH aja, bukan permasalahan dari Komnas Perempuan aja. Tadi saya juga concern bagaimana kemudian dari Komnas Perempuan menyampaikan kok kalau haid malah nggak dibayar sekarang gitu kan. Itu akan menyebabkan apa? Gender gap yang lebih luas. Jadi firm options, jadi pilihan-pilihan dari industri terkait dengan tenaga kerja itu akan cenderung bias ke laki-laki pada akhirnya. Karena apa? Cost-nya berlebihan untuk yang perempuan gitu kan. Ini akan juga menyebabkan gender bias dan juga ada wage gap dan lain-lain. Itu juga penting ya. Masalah lingkungan juga belum diadopsi dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan yang jauh lebih fundamental, bukan masalah yang ada di pasal-pasalnya, tapi yang jauh lebih fundamental daripada itu. Karena saya akademik ya, bagi dari akademisi, teman-teman yang juga berkumpul di ekonomi itu adalah kebanyakan juga akademisi, maka kita menyoroti naskah akademiknya. Nah, ini waktu itu saya bilang sama Pak Rahmat Gobel, waktu ketua DPR. Nah, diundang karena senior saya di Jepang. Saya sampaikan waktu itu di pertemuan di DPR bahwa perlu akademisi ini dilibatkan dong supaya apa? Lebih solid fondasinya. Perlu stakeholdernya juga dirangkul dong supaya apa? Supaya nggak kontroversial, gitu kan? Pelibatannya harus lebih banyak. Karena apa? Karena ini menyangkut masyarakat banyak, gitu kan. Nah, ada beberapa hal terkait dengan naskah akademik. Ini saya quote aja dan saya sepakat dengan Mas Limo. Ini halaman 26. Dari naskah akademik. Omnibus Law sendiri merupakan suatu metode untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas, bukan berbentuk bukan bentuk produk hukum, berbagai teknik, metode pembentukan dan bla 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 bla, gitu kan. Ada metode-metode di sini. Nah, sebagai catatan kita juga lihat, secara akademik kita ngelihat nih, kita uji ini pendapat atau tulisan ini. Nah, ini memang alat analisis, tapi bukan metode. Beda antara metode dengan alat analisis, gitu kan. Ini harus kemudian dilihat. Terus yang kedua, halaman 27, penataan regulasi berdimensi perizinan menciptakan kemudahan berusaha meningkatkan investasi yang berkualitas di Indonesia. Dengan investasi yang berkualitas efektif, maka dapat menangkap angka ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Nah, itu untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio, gimana caranya? Belum dijelaskan di naskah akademik. Loh, siapa sih yang nulis? Saya terus terang tanya waktu itu ke Pak Rahmat Gobel dan juga beberapa anggota DPR yang hadir pada saat itu. Siapa Pak yang nulis? Kalau bisa kita dikasih tahu supaya bisa kita adu argumen terkait dengan fondasi dari Omnibus Law ini. Ya, perlu banyak asumsi untuk kemudian ini bisa benar pernyataannya. Terus kemudian ini ada lagi halaman 34 dan 36, teori hubungan industrial. Berisi definisi ya, kemudian beberapa peraturan, teori hubungan kerja, berisi peraturan diikuti dengan pandangan, regulasi, inovasi, dan daya saing halaman 45-50. Nah, semua ini hanya menjelaskan korelasi antara semua itu, korelasi. Umumnya bersumber dari dokumen OECD. Oke. Good governance penting untuk melindungi 3 esensi persyaratan ekonomi pasar, gitu ya, menurut naskah akademik. Perlindungan terhadap hak milik, menegakkan hukum kontrak, resolusi, dan lain-lain. OECD, ingat dong, lain ladang, lain belalang, gitu kan. Kita harus mengcustomasi ini juga untuk kepentingan dan sesuai dengan karakteristik Indonesia. Nggak bisa OECD, ya kita harus punya narasi sendiri, gitu kan. Nah, ini juga dalam hal ini perbaikan aspek kelembagaan itu tidak banyak diulas dari naskah akademik, gitu. Jadi banyak sekali fondasi yang cacat, gitu. Terus kemudian regulasi, inovasi, dan daya saing terkait dengan bla 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 bla, gitu kan. Nah, alinea ini kita nilai ya, adalah yang merupakan bagian terakhir. Itu banyak pertanyaan yang bernas, gitu ya. Apakah governance berpengaruh terhadap inovasi tingkatan negara atau perusahaan? Bagaimana governance dan struktur pasar berinteraksi? Apakah struktur pasar dan dimensi governance melengkapi dan saling berpengaruh? Jika good governance menemukan inovasi, bagaimana? Ini pertanyaan yang sebenarnya bagus ya, bernas bahkan. Tapi tidak ada jawabannya. Cuma tanya-tanya aja gitu. Pertanyaannya, strategi apa yang ditawarkan naskah akademik ini terkait dengan regulasi, inovasi, dan daya saing ini? Nggak ada. Nah, dalam konteks itu saya lihat bahwa memang dibutuhkan, tetapi kok fondasi nggak terlalu kuat, gitu ya. Terus ekonom juga banyak yang belum dilibatkan secara lebih aktif, gitu.
Dan ini, dan saya terhadap Pak Rahmat Gobal pada saat itu belum dipenuhi sampai sekarang. Nah ini ya wajar saja kalau memicu kontroversi. Nah makanya ya kita juga harus berhati-hati. Kita memang membutuhkan, tapi memang harus solid ya supaya semuanya ya ada Pareto optimumnya, ada win-win solution. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fitra. Sebenarnya tadi apa yang disampaikan Mas Fitra itu soal belum semua stakeholder dilibatkan, ya sesuai dengan apa yang disampaikan fraksi Partai Demokrat juga kemarin. Dari 5 butir alasan disampaikan fraksi Demokrat tadi untuk menolak RUU Ciptaker disahkan menjadi undang-undang pada saat ini, bagaimana pandangan Anda? Sudah tepatkah? Silakan Mas Fitra. Iya, terima kasih Pak Yan dan terima kasih Pak Syariel atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa prioritas ya kita harus menempatkan sesuatu berdasarkan prioritas. Jadi first thing first. Sekarang apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu untuk mengundang investasi? Yaitu COVID-nya, ya, faktor resiko. Yang mana sekarang faktor resiko terbesar adalah COVID, gitu. Dan dari sisi productivity of labor dan lain-lain dan seterusnya gitu ya. Ini adalah permasalahan jangka menengah dan panjang, betul saya sepakat. Motivasi yang diberikan oleh pemerintah juga oke, tepat, saya juga dukung. Tapi di sisi yang lain ya kita butuh waktu ya untuk kemudian membahas ini. Omnibus Law ini ketika disahkan, diketok itu tidak akan langsung mengundang investasi. Pengalaman dari Jerman ya butuh dari 2002 sampai tahun 2000 bahkan ya, ada 4 periode hard reform dan ada 2 periode kanselir Jerman dari Gerhard Schröder sampai Angela Merkel gitu ya. Jadi tidak secepat itu juga mendatangkan investasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun dikejar-kejar waktu ya kita memang jendela kesempatan kita sempit gitu ya. Saya juga sampaikan tadi bagaimana kita harus mengejar periode bonus demografi yang sudah hampir habis, di mana kalau misalnya kita sudah ketinggalan maka ya akan menjadi tua sebelum kaya. Itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Tapi sekali lagi ini ya harus memang betul-betul kuat gitu ya fondasinya untuk kuda-kudanya, dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat dalam hal ini tepat. Gitu Pak Yan dan Pak Syariel. Baik, terima kasih Mas Fitrah jawabannya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Sebagai menang kusut ya, tapi kita harus mengurainya satu-satu. Penting memang untuk kemudian membangun fondasi yang kuat perekonomian di jangka panjang. Salah satunya adalah mengenai dari pendekatan yang sifatnya lebih institusional. Omnibus Law semangatnya adalah untuk ke sana. Tetapi untuk membangun fondasi yang kuat tentunya harus melibatkan stakeholder yang juga banyak begitu ya. Harus melibatkan akademisi, industri, para pekerjanya, dan para pihak-pihak terkait. Gitu. Kalau tidak, maka ya fondasinya akan sangat lemah. Dan belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain bahwa untuk melakukan reformasi ketenagakerjaan memang butuh waktu, tidak sekejap. Maka untuk itu ya kita harus bersabar. Dan oleh karenanya keterlibatan dari stakeholder ini menjadi penting. Terima kasih. Baik, terima kasih.